Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita menonton video tentang penangkapan 9 pelaku di rumah ibadah di Padang Sarai, Koto Tanga, Padang, Sumatera Barat itu, mari kita menyaksikan dulu cuplikan video ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Satu saja jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi, partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh, nggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan, teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Bagaimana menurut kalian? Bagi teman-teman yang menonton video ini yang beragama Islam, silakan berikan komentar kalian. Apakah kalian setuju dengan Ustadz Abdul Somad dan satu Ustadz yang lainnya tadi? Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan-jangan ini penyebabnya intoleransi sering terjadi. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita menyaksikan video-video pelaku yang sudah ditangkap, yang katanya sudah ditangkap. Ada 9 orang tersangka dan mereka sudah diamankan. Bagaimana tentang 9 orang ini? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. 9 orang yang ditetapkan oleh Kepolisian Sumatera Barat terhadap pembubaran ibadah dan pengerusakan rumah yang dilakukan oleh orang-orang biadab, orang-orang yang anarkis, orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Dimohon ya kepada pihak-pihak terkait agar tidak ada kata-kata yang mengatakan ini salah paham, ini bukan salah paham, itu benar-benar anarkis yang dilakukan oleh orang-orang yang intoleransi. Melakukan pengerusakan rumah, melakukan pembubaran ibadah, bahkan melukai kedua anak kecil yang masih anak-anak. Bayangin, anak-anak itu trauma terhadap perilaku yang dilakukan oleh orang-orang biadab seperti itu. Dimohon kepada pihak kepolisian agar benar-benar melakukan tugasnya dengan profesional, menangani kasus ini secara profesional. Tidak ada kata-kata penyelesaian perdamaian di atas meterai 10.000. Ya, tolong ditangani dengan baik, diadili dengan baik, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ini. Tolong. Terima kasih. Kita laporkan ini satu adalah ada beberapa poin. Pertama pengrusakan, kemudian pengancaman dan secara bersama-sama atau pengeroyokan secara bersama-sama, dan kemudian itu kekerasan terhadap anak. Karena yang kita lihat di sini ada 2 anak korban. Ya, mereka sampai kena pukulan, kena tendangan, dan sampai sekarang ini ketika kita bawa ke Polda ini, di Polda Sumbar ini, mereka diangkat, nggak bisa jalan, ya, jadi diangkat, dan sehingga sampai juga kemarin ketika kita pertanyakan, mereka mengalami pusing, dan hari ini mereka nggak bisa sekolah, ya. Dan sampai sekarang masih mungkin bagaimana nanti medis nanti untuk bisa mengobati anak-anak. Satu lagi kemudian mereka mengalami trauma. Dan ini yang perlu juga perhatian kita sehingga kasus ini bisa terus. Akhirnya 9 orang diamankan atas tindakan yang dilakukan ya orang-orang yang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap pembubaran ya ibadah tanggal 27 kemarin di Padang ya. Setelah video sebelumnya saya bahas beberapa jam sebelum video ini ya, itu langsung viral ya, hampir 60.000 view ya. Dan memang betul bahwa media sosial ini kita gunakan untuk kebaikan teman-teman. Bagaimana kita tidak mau memviralkan ataupun tidak mau membahas soal ini
ya, di mana gereja GKSI ini dibubarkan ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan anak-anak ya, anak-anak dari peristiwa ini, teman-teman, coba kalian lihat di bawah nih. Nih. Ya, dikabarkan 2 anak-anak mengalami luka-luka dan banyak fasilitas yang dirusak. Ini sih menurutku keterlaluan ya. Dan ada orang berkata, oh ya ini tidak ada izin. Ya, ini adalah di dalam komplek ya. Pertanyaannya begini, oke katakan nggak punya izin. Katakan masih di dalam komplek. Pertanyaan saya adalah, yang mereka lakukan itu kan beribadah, bukan merampok, bukan menculik, ya. Mestinya, mohon maaf ya, kalau ada mayoritas di sekitar itu, kalau betul-betul kalian atau kita yang menjalankan ibadah dan ajaran kita masing-masing, mestinya difasilitasi dong para minoritas ini, ya. Difasilitasi, diberikan, diamankan gitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai anarkis ataupun jangan sampai orang-orang yang mestinya kita dukung dong. Harusnya kita dukung untuk dekat dengan Tuhannya, keyakinannya. Ya kan? Bukan kita mengatakan bahwa oh nggak boleh ibadah di sini, oh nggak boleh di sana, oh nggak boleh di situ. Emang kenapa rupanya? Ya kan? Pertanyaannya adalah apakah semua ya kan rumah ibadah yang ada di bangsa ini, apakah semuanya ada izinnya? Coba deh, ya, mohon maaf ya. Apakah seluruh ya rumah ibadah ya kayak musola dan segala macam, apakah semuanya ada izinnya? Ya kan? Tapi bukan itu maksud saya. Ya maksud saya dalam hal ini adalah ya kalau bisa janganlah anarkis, ya kan? Janganlah memecahkan, janganlah sampai kalian melukai orang, gitu ya kan? Kenapa sih? Ada apa sih sebenarnya? Kan mereka bukan merampok, mereka bukan menyuri, ya. Mereka itu sedang menjalankan ibadahnya loh. Ya, lalu ada orang lagi tadi yang bilang gini, mereka berkata bahwa mereka mengaku bahwa mereka itu Minang dan mereka katanya Minang Kristen. Maksudnya apa sih? Saya jadi nggak ngerti loh. Kenapa kok nyampe ke situ gitu loh, ya kan? Ya intinya sih kalau saya sendiri gini ya, yang selagi orang itu mau menjalankan ibadahnya, saranku ya janganlah diganggu. Ingat sekali lagi, kecuali kalau mereka itu anarkis ya kan, atau contohnya gini, mereka datang ke rumah begitu ya kan, ke rumah yang tidak satu keyakinan, ditarik ayo masuk ke Kristen atau contohnya begitu ya kan, oh ayo kita ini Kristen gini mungkin oke lah, tapi kalau ini enggak loh ya kan, mereka sedang beribadah. Apalagi ada anak-anak begitu, saya nggak kebayang loh ya, dipecah sana sini ya kan. Tapi ada anak-anak di situ. Dan terima kasih buat Wakapolda ya Sumbar yang sudah langsung berinisiatif untuk melakukan tindakan ini. Dan harapan saya Pak ya, bahwa segera dikembangkan lagi Pak. Saya yakin bukan cuma 9 orang ini yang melakukan itu ya. Dan kiranya jangan sampai kayak yang pernah kami dengar ya Pak ya. Jangan sampai ada hal-hal, buatlah ganjaran Pak ya. Buatlah kepolisian negara Indonesia ini semuanya sama di mata hukum, ya kan? Tidak memandang ras, suku, agama, Pak, ya. Tapi berdirilah di tengah-tengah, Pak. Yang melakukan kejahatan, yang melakukan pelanggaran hukum, mestinya dihukum. Anggaplah ya pelaku pengerusakan ini tuh adalah orang yang mengaku Islam atau yang KTP-nya Islam. Ini pertanyaan kita simpel. Kalian ini tuh belajar Islamnya di mana nih? Kenapa kita tanya gitu ya? Karena kita semua tahu Islam itu melarang pengerusakan rumah ibadah agama lain dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang pun Nabi Muhammad itu melarang kita untuk merusak rumah ibadah orang lain. Ini dalam kondisi damai, ada anak-anak segala, kalian melakukan pengerusakan. Ini mah menurut kita udah fix bukan ajaran Islam. Dan kalau kalian mengaku Islam, tolong SDM-nya ditingkatin. Tolong otaknya agak dinaikin. Jangan bodoh-bodoh amat. Sekarang kalian belajar ke Ustadz banyak. Jelas banget di Islam itu ada larangan untuk mengganggu rumah ibadah orang lain. Atau rumah ibadah agama lain. Ini sih benar-benar SDM terendah yang pernah kita lihat ya. Ada ini nih orang-orang ini nih. Apalagi hukum nih. Hukum juga harus tegas banget nih. Jangan sampai gini. Ini bisa menimbulkan konflik kalau lama-lama dibiarin gini. Harus dipenjara. Semua kalau bisa dipenjara yang terlibat dalam hal ini ya. Parah ini SDM rendah.
Intoleransi yang terjadi di Tengah Kota Padang kini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan pemerintah yang ada di daerah setempat. Dan 9 orang pelaku utama perusakan rumah ibadah yang ada di Tengah Kota Padang kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kasusnya masih akan dikembangkan dan akan menangkap pelaku lainnya yang ikut merusak rumah ibadah yang ada di Tengah Kota Padang. Karena bukti video sudah ada, jangan berbuat anarkis lagi karena semua ada hukumnya. Selalu kepada pemerintah dan pihak kepolisian yang ada di Tengah Kota Padang langsung gercep menangani kasus intoleransi ini. Dan semoga pemerintah atau kepolisian yang ada di Tengah Kota Padang menjadi contoh buat daerah lainnya biar segera menangani kasus-kasus intoleransi yang terjadi di daerah yang ada di Indonesia. Yang ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang sudah ditamankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Permasalahan komunikasi mungkin selama ini ketika terjadi insiden. Nah, insiden ini yang tentu kita selesai. Baru selesai kasus yang di Bandung, pembubaran orang lagi ibadah, sekarang berlanjut lagi ke Padang. Terus jawabannya cuma satu, oknum. Dan yang lebih koplaknya lagi, oknum ini juga selalu ngomong begini, untuk membela Palestina tidak harus jadi Islam, cukup jadi manusia. Kalian ngomongin kemanusiaan terus-terusan. Terus kemanusiaan yang jauh sangat kalian pedulikan, kemanusiaan yang di sini, yang di sekitar kalian injak-injak. Kalian ini moralitasnya bagaimana sih? Perlu dipertanyakan. Gak usah kalian ngomongin kemanusiaan yang jauh di sana. Yang di dalam negeri aja, kalian peduli nggak? Orang mau beribadah, apa yang membuat kalian dirugikan? Enggak kan? Dan sorry to say, kalian itu umat yang paling nggak berfaedah gitu. Udah sholatnya paling berisik, teriak-teriak. Orang beribadah di rumahnya kan ganggu. Kalian bikin acara sampai nutup jalan, orang ganggu, orang marah nggak? Tolonglah, logikanya dipakailah sedikit. Orang mau beribadah, biarinlah, jangan diganggu. Nggak usah kalian di satu sisi sok-sokan ngomongin kemanusiaan, tapi di sisi lain malah jadi si iblis yang melakukan kejahatan. Biarkan setiap umat beragama beribadah kepada Tuhannya masing-masing tanpa harus diganggu. Entah dia Kejawen, Sunda Wiwitan, atau memang Islam, atau memang Kristen. Biarin aja orang beribadah, udah selesai. Terus kalau udah kejadian begini, ngomongnya oknum lagi. Proses hukum lah. Jangan cuman keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Proses hukum harus tetap berjalan tuh orang-orang yang biadab seperti ini. Supaya mereka tahu kelakuan mereka itu udah seperti kelakuan bebong. Walaupun mereka nggak makan bebong, tapi kelakuannya itu mengalahkan bebong. Jadi stop ngomongin kemanusiaan. Kalau kalian sendiri perilakunya seperti iblis ya. Selamat kalau tersinggung dan sakit hati. Gak usah lagi ngomongin lakum dinukum waliyadin ya, la ikraha fiddin. Buktinya pemaksaan terus, gak ada damai sejahteranya. Selamat sakit hati. 9 orang telah diamankan Polda Sumbar, diduga tersangka dalam melakukan tindakan-tindakan intoleran yang terjadi di Kecamatan Koto Tengah, Sumatera Barat. Setelah Cidahu, muncullah Sumatera Barat. Ingat, para pelaku-pelaku intoleran adalah orang-orang yang tidak beragama. Dan yang pasti hal-hal ini sudah sering terjadi. Banyak orang beropini kalau ini hanya miskomunikasi. Yang jadi pertanyaan, pantaskah tindakan-tindakan seperti ini hanya sekedar miskomunikasi? Apakah ini tindakan dari orang-orang yang beragama atau orang-orang yang bertuhan? Jalur musyawarah itu selalu ada. Duduk bersama untuk mencari solusi, bukan dengan cara-cara yang menggunakan emosi. Lagian, informasinya itu bukan rumah ibadah, itu hanya rumah doa yang digunakan untuk membina agama bagi anak-anak. Semoga ada solusi kedua belah pihak, semua menahan diri. Salam, akal waras. Ya, semoga nanti setelah mereka ditangkap, jangan ditangkap aja, tapi betul-betul mereka diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Tadi katanya kan ada 4 yang memang diberikan kepada mereka. Ada 4 hukum yang kena kepada mereka. Mereka merusaklah dan ada beberapa yang lainnya. Mari kita mendengar tanggapan dari seorang ibu tentang kasus ini. Demikian videonya. Aduh, teman-teman ya. Iblis ini memang nggak tinggal diam gitu ya. Dari Cidahu dia pindah ke Kota Padang, teman-teman. Ya, ke Kelurahan Padang Sarai. Ya, Kelurahan Padang Sarai, teman-teman ya. Di Kota Padang, Kecamatan Koto Tengah. Apa yang dilakukan persis sama dengan apa yang dilakukan oleh iblis ini di Cidahu.
Mengapa saya katakan iblis? Karena iblislah yang merasuki orang-orang yang mempersekusi umat Kristen beribadah. Apa sih salahnya orang-orang Kristen berdoa? Apa sih salahnya orang-orang Kristen melakukan pembinaan iman untuk anak-anak mereka? Seperti yang dilakukan di Padang ini dan juga dilakukan di Cidau, di mana di situ anak-anak Kristen melakukan retret dalam rangka pembinaan iman anak-anak. Ya, di Padang juga sama, itu rumah doa untuk membina iman anak-anak Kristen dari gereja GKSI, Gereja Kristen Setia Indonesia Anugerah Padang. Mengapa hanya orang Islam yang boleh melakukan pembinaan iman dari anak-anak mereka? Contohnya pesantren kilat, ya kan? Kenapa anak-anak Kristen tidak boleh melakukan retret yang sejenis pesantren kilat? Yang kedua, setiap hari Minggu itu anak-anak Kristen masuk ke kelas yang namanya sekolah minggu. Di situ mereka diajari firman Tuhan. Di situ mereka diajari bagaimana ya memuji Tuhan dengan benar, begitu kan? Mereka diajari bagaimana menjadi seorang Kristen yang baik. Mereka belajar gitu. Belajar firman Tuhan supaya mereka juga punya iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Begitu. Lalu mengapa ini orang-orang ini, preman-preman agama ini tidak suka gitu? Ya, melihat anak-anak Kristen yang dididik, ya, yang diajari supaya iman mereka bertumbuh. Nah, saya lihat sasaran iblis sekarang itu adalah anak-anak Kristen. Untuk apa? Supaya anak-anak ini punya trauma, memiliki trauma berat ya terhadap penjahat-penjahat agama ini, sehingga mereka takut untuk ke gereja. Itu yang terjadi dengan anak-anak Kristen di Cidau sana. Mereka mengalami trauma berat. Mereka bahkan ada yang tidak mau ke gereja, takut ketika mereka di gereja digeruduk. Ya, pengalaman mereka itu yang dialami saat para teroris ini menyerang gedung tempat retret, itu anak-anak itu sangat trauma. Sama terjadi dengan yang di Kota Padang ini. Sasarannya anak-anak dipukuli, ya, anak-anak ditendang, coba oleh iblis-iblis ini. Apa salahnya anak-anak gitu, ya? Ini para iblis ini memang harus diruqyah ini ya. Anak-anak mau-maunya dia jadikan sasaran. Jadi saya minta proses ini harus ditindak secara hukum, ya. Tidak ada itu ya yang dikatakan oleh ketua forum umat beragama. Agama apa Anda? Sehingga Anda menggiring untuk diselesaikan secara damai, secara mediasi, ya. Nggak bisa. Ini harus dibereskan secara hukum sampai tuntas setuntas-tuntasnya, ya. Karena anak-anak jadi korban. Dan saya minta KPAI, ya, kalau KPAI yang ada di Padang tidak sanggup ke pusat, bawa masalah ini, KPAI harus turun tangan karena ini sudah berulang, ya. Di Cidau anak-anak jadi korban, di Padang lagi-lagi anak-anak jadi korban oleh setan-setan ini, ya. Jadi nggak bisa damai-damai, nggak ada, ya. Kalau soal memaafkan, kami orang Kristen memang harus memaafkan musuh, tetapi hukum harus ditegakkan. Karena penjahat ini melanggar hukum. Negara kita sudah menjamin, ya, menjamin secara konstitusional bahwa setiap warga negara itu diberi kebebasan untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Artinya tidak boleh ada yang mengganggu, karena negara menjamin. Hai negara, Anda di mana? Ya, saya tidak mendengar ada suara dari negara. Mana suara dari Kapolri tentang kasus Cidau? Nggak ada sampai hari ini. Mana suara dari Menteri Agama? Padahal dia ini, ya, tanggung jawabnya langsung ini sebagai Menteri Agama untuk mengatasi masalah intoleransi yang ada di Indonesia. Mana suaranya?
Jadi ini harus diselesaikan secara hukum, tidak bisa mediasi. Karena ini akan menentukan nasib umat Kristen di Indonesia ke depannya. Ya, harus ada efek jera. Sekarang apa kabar kasus Cidau? Apa kabar? Katanya sudah ada yang ditangkap. Mana? Coba tunjukkan batang hidung para pelaku itu. Mana? Ya, coba lakukan pers conference. Tunjukkan batang hidungnya satu-satu. Juga yang di Padang, katanya 9 sudah ditangkap. Mana? Tunjukkan batang hidungnya satu-satu. Kami mau lihat, ya, kami mau lihat orang-orang ini benar-benar diberikan hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya. Ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh. Lihat, Indonesia Timur sudah mengalami Islamfobia yang sangat berat. Mereka menolak transmigrasi, mereka menolak kelompok-kelompok intoleran masuk ke Indonesia Timur. Ini akibat dari ulah-ulah iblis-iblis ini. Ya, setan-setan ini. Ya, hanya setan dan iblis yang tidak suka umat, ya, umat beragama menyembah Tuhannya. Hanya iblis yang tidak suka umat menyembah Tuhannya. Ya. Tapi kalau narkoba, ya, bukan rahasia. Sumbar itu tingkat narkobanya sangat tinggi. Ya, itu bukan rahasia. Kenapa tidak kalian geruduk? Hah? Kenapa? Gitu. Kenapa orang berdoa kepada Tuhannya digeruduk? Geruduk tuh tempat-tempat prostitusi. Geruduk tuh tempat-tempat perdagangan narkoba. Geruduk tuh tempat-tempat yang yang dipakai untuk pesta seks para homoseksual, para LGBT. Geruduk itu. Ya. Ini orang berdoa kepada Tuhannya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kalian geruduk. Apa kalian tuh setan? Apa kalian tuh bukan iblis? Ya, geruduk. Geruduk yang melakukan perbuatan percabulan. Itu banyak tuh di pesantren. Anak-anak dicabuli. Geruduk sana. Ya, geruduk. Kalian ini ya. Makanya jangan heran orang Minang sekarang banyak yang murtad karena ulah-ulah kalian ini. Ya. Karena melihat buah-buahnya. Orang bilang dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ya. Kalian boleh keluar-keluar, ya, paling benar. Paling oke. Hanya dia yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Buahnya opo buahnya, busuk. Ya, kalau kalian tidak menindak, tidak mengecam iblis-iblis ini, kalian sama seperti mereka. Itu aja. Karena burung berkumpul sejenis bulunya. Begitu ya. Jadi, tolong Bapak Pendeta, ya. Bapak Pendeta Patiarodance, ya. Patiarodaci. Kasus ini harus dituntaskan, Pak. Ya, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia bahwa kalau menjadi penjahat agama itu hukumannya berat. Supaya Indonesia ini damai, supaya Indonesia ini bisa diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan persekusi anak-anak Tuhan. Ya. Nanti akan ada upahnya dari Tuhan Yesus. Ingat tsunami Aceh. Itu juga hasil mempersekusi umat-umat Tuhan. Ya, ingat itu lumpur Lapindo, itu juga hasil mempersekusi keluarga seorang pendeta. Jangan sampai Kota Padang, no, saya tidak tega menyebutnya. Ya, jangan sampai. Salam toleransi. Teman-teman yang terkasih, mari kita mendoakan ya. Keadaan mereka di sana, kondisi mereka, pendetanya, jemaat di sana juga kita berdoa untuk mereka supaya mereka tetap merasakan damai, sukacita dalam Tuhan walaupun di tengah-tengah penganiayaan, walaupun di tengah-tengah penderitaan yang sedang terjadi. Kita tahu ini berat untuk mereka, apalagi untuk anak-anak tersebut. Mereka nangis histeris, mereka mengalami tekanan, trauma, dan tentu ini butuh proses untuk mereka bisa disembuhkan lagi secara psikologis. Untuk jemaat-jemaat di sana supaya iman mereka makin bertumbuh
Dan kita berdoalah supaya pemerintah cepat-cepat mengambil tindakan tentang kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.